Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang Saud yang dimuliakan oleh Allah dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Kita sekarang berada di tahun 1444 Hijriah. Setelah kita baru beberapa hari meninggalkan tahun 1443 Hijriah. Tentu di tahun baru ini kita ingin lebih baik, kita ingin lebih banyak amal, kita ingin lebih banyak prestasi yang akan kita lakukan. Sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Islam, dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa hidup manusia itu tidak boleh monoton, tidak boleh stagnan, tapi harus bekerja, berbuat, bergerak, berprestasi, berkarya. Bekerja keras, bekerja ikhlas, dan bekerja cerdas. Insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan tatkala itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran eksplisit Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini yang diseru adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, Rasul Allah, kitab Allah, hari akhir dan qada dan qadar. Bukan saja dalam ucapan, tapi juga dalam keyakinan dan amal perbuatan. Wal tandur nafsun. Kemudian cobalah perhitungkan dirimu. Coba peringatkan dirimu. Coba introspeksi dirimu. Coba baca dirimu. Sudah sejauh manakah kita berbuat di alam semesta ini? Banyak amal baiknya kah? Atau sebaliknya? Banyak bermanfaatnya kah? Atau malah justru melahirkan banyak madorot? Nah, tentu salat kita baca dengan sungguh-sungguh, dan pasti yang kita baca adalah oleh diri kita. Sebab diri kita lah yang paling jujur. Orang lain bisa kita bohong-bohongi, orang lain bisa kita tipu-tipu, tapi diri kita, hati nurani kita tidak bisa kita bodohi, tidak bisa kita bohongi. Jujur, apa yang sudah kita hitung sebetulnya. Kita dikasih umur 30, 40, 50, 60, 70, apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini. Kemudian tatkala kita sudah mengevaluasi diri secara utuh dan keseluruhan dan menyeluruh, kafah dalam bahasa agama, wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Kemudian apa yang akan kalian lakukan besok? Artinya besok akan lebih baik tatkala hari ini kita produksi kerja keras kita, kerja cerdas kita, dan kerja ikhlas kita dengan lebih baik. Tidak mungkin besok baik kalau hari ini kita stagnan, kita diam, kita monoton, kita tidak bergerak, apalagi kita banyak tidur misalnya. Katakanlah dalam bahasa Sunda itu tanda kutip jahe, jago hees, buang-buang waktu, buang-buang energi, ngobrol kesana kemari tidak jelas, diskusi kesana kemari tidak puguh ujung puhunya, banyak gidiknya tapi tidak jelas gadagnya, dan seterusnya. Tentu saja akan rugi hari besok yang akan kita lakukan. Nah, Allah mengatakan rencanakan besok dengan sebaik-baiknya. Apa yang akan kita lakukan besok? Tentu rencanakan dengan sebaik-baiknya. Sahabat-sahabat yang Saud semuanya, peristiwa hijrah adalah sebuah peristiwa atau sebuah momen yang membawa kecerahan dan kemajuan. Rasulullah Muhammad SAW beserta kaum muslimin dan muslimat di Mekah selalu ditekan, selalu dibuli, selalu dimarginalisasikan, selalu dihina, dianiaya, bahkan banyak yang dibunuh para sahabat kita. Kemudian akhirnya Allah mengizinkan untuk tinggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah. Bagaimana di Madinah? Di Madinah disambut oleh kaum Ansor. Mereka menerima Rasulullah beserta tamu-tamu kaum muslimin dan muslimat dengan dimuliakan, dengan semua segala sesuatunya difasilitasi. Bukan saja urusan katakanlah makan dan minumnya, tapi juga termasuk mukimnya, tempat tinggalnya, bahkan sampai sejauh mata pencahariannya. Ada sahabat yang menawarkan rumah, yang rumahnya 2 dikasih 1, ada yang rumahnya 1 dipotong dibagi 2 untuk diberikan kepada kaum muhajirin yang datang dari Mekah. Dan dari Madinah inilah Rasulullah mengembangkan Islam kemana-mana.
Pertama, disatukan kaum muslimin antara muhajir dan ansor dengan peristiwa mu'akhad, akhawain, dua orang. Bahkan ada yang menerima 5 orang, 7 orang, ada yang menerima 20 orang. Mari kita hidup bersama kami di Madinah. Kemudian dengan orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang katakanlah yang tidak beragam sekalipun, yang menyembah berhala dan lain-lain, juga dibuat perjanjian, apa yang terkenal dengan disebut perjanjian Madinah, sehingga orang sering mengklaimnya itu adalah terjadi masyarakat Madani. Walaupun itu hanya umurnya 1 tahun lebih sedikit, ujung-ujungnya mereka mengkhianati perjanjian itu. Tetapi Rasulullah mengajak mereka untuk mari kita berdamai dan seterusnya. Dan dari Madinah inilah jaya Islam kemana-mana. Menyebar ke Najd, ke Yaman, ke Jordan, ke Turki, ke mana-mana. Sampai di masa Bani Umayyah ke Eropa, ke Baghdad, sampai ke dataran-dataran Eropa. Lewat da'i, lewat pejuang-pejuang Islam dalam berdakwah. Prosesnya adalah melalui hijrah. Sahabat Kang Saud sekalian pernah mengalami dan melihat contoh atau mungkin pengalaman sendiri. Kalau kita dulu hidup di kampung, di pinggir gunung, kemudian jauh kemana kemari, diam terus di situ, tidak akan berkembang. Tapi tatkala pergi ke kota sekolah, pergi ke kota cari kerja, pergi ke kota ngikutin saudara-saudara. Artinya hijrah meninggalkan di kaki gunung itu, kemudian di kota menjadi berkembang, di kota menjadi sarjana, di kota menjadi pendidik, di kota menjadi pejabat dan seterusnya. Akhirnya berkembang, majulah kehidupan. Prosesnya adalah sama juga, bahwa itu adalah hijrah dari tempat satu ke tempat lain, dari tempat yang tidak memungkinkan untuk bergerak leluasa, baik mencari ilmu, mencari rezeki ataupun mencari apa saja yang dicari, yang diperlukan oleh manusia, tapi pergi ke suatu tempat yang memungkinkan untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan rezeki, malah mungkin mendapatkan posisi dan jabatan, sehingga maju dan berkembanglah. Inilah sebetulnya hakikat hijrah. Oleh karena itu, para ulama beristihad bahwa hijrah itu tetap wajib dilakukan. Apalagi kalau melihat intisari daripada hijrah adalah kembali ke taqarrub ilallah, kembali ke melaksanakan perintah Allah, kembali ke takwa kepada Allah. Sehingga meninggalkan kemunafikan, meninggalkan kebohongan, meninggalkan kekafiran, meninggalkan kemusyrikan, tapi menuju tauhid dan menuju Allah. Umur bertambah, tapi amal makin padat, prestasi makin lebat, kemudian insya Allah nanti di hadapan Allah akan melaporkan apa yang kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah surga menanti, bidadari menanti di surga Jannatun Naim sana. Wallahu a'lam bishawab.